Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kami puji dan kami sembah, kami agungkan nama-Mu di pagi yang indah ini ya Tuhan. Karena begitu besar kasih setia Tuhan yang nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dalam sepanjang malam lamanya, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera oleh karena penyertaan Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini, terlebih kami praktekkan dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya. Menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan sekeliling rumah besar dan ruang belakang. Dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta, sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilubangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya,
maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini, saya berikan judul atau kesimpulan atau tema, yaitu Bait Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Bait Allah bukanlah tentang gedung gereja yang megah atau bangunan yang indah, tetapi Bait Allah adalah tubuh kita dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Dan dalam pembacaan kita 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 dituliskan tentang Raja Salomo yang mendirikan bait suci yang begitu megah, dan bahan yang digunakan pun diambil dari bahan yang berkualitas atau kayu aras dan dilapisi dengan emas kertas dalam ayatnya yang ke-20. Namun yang menarik dalam pembacaan kita yaitu pada ayat 11 sampai ayat yang ke-13 tentang firman Allah yang datang kepada Salomo yang berbunyi, "Kemudian datanglah firman Tuhan pada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa yang paling penting dalam hidup berjemaat bukan hanya bangunan fisik yang kelihatan megah, tetapi juga bangunan rohani kita. Bait suci, gereja itu penting. Tetapi apakah gereja itu sungguh-sungguh menjadi sarana bagi pertumbuhan rohani jemaat? Menarik juga di sini bahwa dalam ayat 11 sampai ayat 13, kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya terletak pada pemimpinnya. Allah menegaskan kepada Salomo bahwa selama Salomo hidup menaati aturan yang ditetapkan Allah, maka Allah pun selalu bersama dengan bangsa Israel dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Perikop kita saat ini mengingatkan kepada kita bahwa keindahan rumah ibadah semestinya berbanding lurus dengan pertumbuhan iman kita. Tidak salah jika kita membangun rumah ibadah yang megah, namun itu akan sia-sia jika tidak diikuti dengan pertumbuhan rohani yang baik. Dalam hal ini juga berarti bahwa tak hanya raga manusia, tetapi iman rohani manusia pun harus dibangun, karena bait Allah adalah tubuh kita yang harus dijaga dari hal-hal yang tidak baik. Kita menjaga bait Allah, kita menjaga tubuh kita sebagai respon syukur kita kepada kasih dan anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu yang kami rasakan pada saat ini.
Tuhan telah menyertai kami, di mana kami telah bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu menjaga kekudusan kami di hadapan Tuhan, di mana diri kami ini adalah bait Allah yang harus kami jaga. Tuhan, mampukan kami, tolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur atas kekuatan kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati, Tuhan jamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka pun boleh memperoleh kekuatan dan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan. Nama Tuhan yang selalu dipuji dan dipermudahkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin, penguasa di negara kami. Tuhan berkati, berikan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka membimbing dan memimpin kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami pada hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami sehingga kami selalu merasakan sukacita dalam melakukan segala pekerjaan kami pada hari ini. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, biar kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari karunia Tuhan. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.